Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video tentang integral ganda dalam koordinat utuh. Selamat menyaksikan. Definisi integral lipat 2. Integral lipat 2 atau double integrals merupakan bentuk integral biasa atau tunggal yang hasil pengintegralan pertama harus diintegralkan kembali. Biasanya dinyatakan sebagai berikut. Integral lipat 2 f x y dx dy. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2 tak tentu atau indefinite double integral, dikarenakan tidak memiliki batas atas dan batas bawah, sedangkan pada kondisi lainnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Integral bagian luar dengan batas bawahnya y1 dan batas atasnya y2, dan integral bagian dalam dengan batas bawahnya y1 dan batas atasnya itu x2 pada fungsi f x, y dx dy. Pernyataan tersebut disebut dengan integral lipat 2 tertentu atau definite double integrals, dikarenakan tiap-tiap integralnya mempunyai batas atas x2 dan y2, batas bawah x1 dan y1. Sifat-sifat integral lipat 2 atau double integrals antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika f dalam kurung x, y dan g dalam kurung x, y masing-masing kontinu dalam daerah R, maka integral di daerah R pada fungsi kf x, y dA sama dengan k integral di daerah R pada fungsi f dalam kurung x, y dA. Integral di daerah R dalam kurung siku x, y tambah g dalam kurung x, y tutup kurung siku dA sama dengan integral di daerah R pada fungsi f, x, y dA ditambah integral di daerah R pada fungsi g, x, y dA. Yang kedua, integral lipat 2 adalah aditif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada suatu ruas garis, yaitu integral di daerah R pada fungsi f x, y dA sama dengan integral di daerah R1 pada fungsi f di dalam kurung x, y dA ditambah integral di daerah R2 pada fungsi f dalam kurung x, y dA. Ketiga, sifat pembanding berlaku jika f dalam kurung x, y kurang dari sama dengan g, x, y untuk semua x, y di R, maka integral di daerah R pada fungsi f dalam kurung x, y dA kurang dari sama dengan integral di daerah R pada fungsi g dalam kurung x, y dA. Selanjutnya adalah integral lipat 2. Pada bagian ini akan dijelaskan konsep integral lipat 2 yang digunakan untuk menghitung integral suatu fungsi dua variabel di daerah tertutup dalam bidang X dan Y.
dapat dilihat misalkan fungsi Z sama dengan F dengan titik X, Y didefinisikan pada daerah tertutup R di bidang X dan Y. Daerah R ini dibagi menjadi N buah sub daerah kecil dengan luas masing-masing A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN. Integral dari fx dari A hingga B terhadap X sama dengan limit ketika N mendekati tak terhingga dari jumlah K dari 1 hingga N dari F pada titik XK dikali delta K. Ini menyatakan bahwa integral dari fx dapat dihitung dengan membagi daerah integral menjadi sub daerah kecil, mengalihkan nilai fungsi pada titik tertentu dalam sub daerah tersebut dengan panjang interval, lalu menjumlahkannya. Dalam setiap sub daerah, pilih suatu titik PK dengan titik X, K, YK, dan bentuklah jumlah. Ini menyatakan bahwa nilai dari fungsi f dengan titik X, Y pada setiap titik di dalam sub daerah dikalikan dengan luas sub daerah lalu dijumlahkan. Jika jumlah sub daerah makin besar atau N menjadi tak terhingga, maka integral rangkap atau lipat 2 dari fungsi f atas daerah R didefinisikan menjadi yaitu integral ganda dari f dengan titik X, Y pada daerah R terhadap dA sama dengan limit ketika N mendekati tak terhingga dari jumlah K dari 1 hingga N dari F pada titik XK, YK dikali delta K. Untuk menghitung integral lipat 2 dapat digunakan integral berulang yang ditulis dalam dua bentuk. Untuk bentuk yang pertama yaitu integral ganda dari F dengan titik X, Y pada daerah R terhadap dA sama dengan integral dari A hingga B terhadap Y dari integral F dengan titik X, Y terhadap X dari batas Y sama dengan F1 hingga Y sama dengan F2. Pada bentuk ini, integral dalam kurung atau integral dalam dihitung terlebih dahulu dengan menganggap Y sebagai konstanta, yaitu integral dari F dengan titik X, Y terhadap X. Setelah itu, hasil dari integral tersebut diintegralkan kembali atau diintegralkan lagi terhadap Y dari batas A hingga B. Untuk bentuk yang kedua adalah integral ganda dari F dengan titik X, Y pada daerah R terhadap dA sama dengan integral dari A hingga B terhadap X dari integral F dengan titik X, Y terhadap Y dari batas X sama dengan F1 hingga X sama dengan F2. Pada bentuk ini, integral dalam kurung atau integral dalam dihitung terlebih dahulu dengan menganggap X sebagai konstanta, yaitu integral dari F dengan titik X, Y terhadap Y. Setelah itu, kemudian hasil integral dalam ini diintegralkan kembali terhadap X dari batas A hingga B. Jika integral lipat 2 di atas ada, maka 1 dan 2 secara umum akan memberikan hasil yang sama, atau kedua bentuk ini memberikan hasil yang sama jika daerah integrasi R memenuhi syarat tertentu. Materi selanjutnya tentang sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub adalah suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Sistem koordinat polar terdiri dari sumbu polar, yaitu berupa setengah garis yang berimpitan dengan sumbu X positif pada bidang R⁻², dan titik asal O. Setiap titik P pada bidang kemudian dinyatakan dengan jaraknya dari O katakanlah R, dan besar sudut yang dibentuk oleh ruas garis OP dan sumbu polar atau dihitung berlawan arah dengan arah jarum jam. Titik yang telah ditetapkan analog dengan titik origin dalam
Sistem koordinat kartesius disebut pol atau kutub, dan ROY atau sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut aksis polar. Kita bisa melihat dari gambar di mana sebuah grafik dengan dua titik yang direpresentasikan dalam koordinat polar. Titik pertama terletak di 3,60 derajat, yang berarti titik tersebut berjarak 3 satuan dari titik asal dan membentuk sudut 60 derajat dari sumbu X positif. Titik kedua terletak di 4,210 derajat, yang berarti titik tersebut berjarak 4 satuan dari titik asal dan membentuk sudut 210 derajat dari sumbu X positif. Grafik juga menunjukkan jari-jari R dan sudut untuk setiap titik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius. Titik P pada X, Y pada suatu sistem koordinat kartesius dapat ditentukan koordinat kutubnya dengan memperhatikan bahwa X sama dengan R cos theta, di mana Y sama dengan R sin theta, di mana R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, dan theta sama dengan arcus tangen Y per X, sehingga titik P pada X, Y dapat dinyatakan dalam koordinat kutub sebagai P di titik R theta. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Akibat perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub tersebut akan diperoleh D melalui titik R, theta, di mana nilai R harus lebih kecil sama dengan A dan lebih besar sama dengan B, dan nilai theta lebih kecil sama dengan alpha dan lebih besar sama dengan beta. Karena do X per do R sama dengan cos theta, di mana do X per do theta sama dengan min R sin theta, di mana do Y per do R sama dengan sin theta, dan do Y per do theta sama dengan R cos theta. Maka dapat ditentukan determinan Jacobi sebagai Jacobi sama dengan matriks dari do X per do R, do X per do theta, do Y per do R, do Y per do theta, sama dengan matriks dari cos theta min R sin theta R cos theta, sama dengan R cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan R, sehingga luas daerah bidang yang dibatasi oleh kurba tertutup Y sama dengan Vx dalam koordinat kutub dapat ditentukan sebagai L sama dengan integral ganda R dr d theta. Nah, selanjutnya itu persamaan kurva dengan koordinat polar. Persamaan lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari R dapat dinyatakan secara sederhana dalam koordinat polar. Bisa kita lihat dari gambar tersebut di mana representasi lingkaran dalam koordinat polar di berada posisi titik dinyatakan dengan R dari titik asal atau titik pusat lingkaran dan sudut theta dari sumbu horizontal atau sumbu X, di mana memiliki persamaan lingkaran yaitu lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari R dapat dinyatakan dalam koordinat polar dengan rumus R sama dengan R, artinya itu jarak dari titik asal ke titik pada lingkaran selalu sama dengan jari-jari R. Selanjutnya itu persamaan theta kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2V. Sehingga sudut dapat bervariasi dari 0 sampai 360 derajat mencakup seluruh lingkaran. Nah, gambar tersebut menggambarkan lingkaran yang berpusat di titik O dan memiliki jari-jari R, menunjukkan bahwa setiap titik pada lingkaran memiliki jarak yang sama R dari pusat O. Nah, dapat disimpulkan dari gambar ini merepresentasikan lingkaran dalam sistem koordinat polar dengan jari-jari yang tetap dan sudut yang dapat bervariasi. Nah, selanjutnya ada lagi persamaan setengah garis Y sama dengan X dengan X lebih besar dari 0 dapat dinyatakan dalam koordinat polar. Bisa kita lihat dari gambar tersebut di mana representasi dari persamaan setengah garis Y sama dengan X dalam koordinat polar ada elemen-elemen yaitu koordinat polar berada posisi titik dinyatakan dengan jarak R dari titik asal 0,0 dan sudut theta dari sumbu horizontal sumbu X di mana memiliki persamaan setengah garis yaitu
Persamaannya Y sama dengan X di kuadran pertama hanya berlaku untuk X lebih besar dari 0. Dalam koordinat polar, ini bisa dinyatakan dengan yaitu R lebih besar dari 0, artinya jarak dari titik asal harus positif. Selanjutnya itu, theta lebih besar sama dengan V per 4, di mana sudut yang lebih besar atau sama dengan 45 derajat. Karena Y sama dengan X membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X. Nah, dari gambar tersebut menggambarkan garis yang membentuk sudut V per 4 atau 45 derajat dengan sumbu X menunjukkan bahwa semua titik pada garis tersebut memenuhi persamaan Y sama dengan X untuk X lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya, gambar ini mepresentasikan bagaimana dari garis pada kuadran pertama dalam sistem koordinat polar. Kemudian kita akan membahas tentang perhitungan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Integral lipat 2 dalam koordinat polar ini berfokus pada bagaimana kita dapat mentransformasikan integral dari koordinat kartesius ke koordinat polar, terutama ketika kita berhadapan dengan daerah berbentuk lingkaran atau objek yang simetris terhadap titik pusat. Pertama, penting untuk memahami perbedaan dasar antara sistem koordinat kartesius dan koordinat polar. Di koordinat kartesius maksudnya, elemen terkecil dari sebuah area yang disebut dengan elemen luas dinyatakan sebagai delta A sama dengan delta X dikali delta Y. Ini berfokus pada sebuah persegi kecil dengan panjang dan lebar delta X dan delta Y. Namun, ketika kita beralih ke sistem koordinat polar, di mana posisi suatu titik dinyatakan dengan jarak dari pusat R dan sudut theta, elemen luas ini berubah bentuk menjadi sektor kecil dari lingkaran. Elemen luas dalam koordinat polar dinyatakan sebagai delta A sama dengan R delta R dikali delta theta. Ia memperhitungkan bahwa luas area bertambah seiring dengan meningkatnya jarak dari pusat, karena bentuk area yang berbentuk X lingkaran semakin besar pada nilai R yang lebih besar. Kemudian kita lihat di gambar bahwasanya menunjukkan ini bagaimana elemen luas dalam koordinat polar terlihat. Area ini tidak lagi berupa persegi kecil seperti dalam koordinat kartesius, melainkan berupa irisan lingkaran kecil dengan lebar delta R dan sudut delta theta. Hal ini menjelaskan kenapa kita memerlukan faktor tambahan R dalam elemen luas ketika kita menggunakan koordinat polar. Karena luas irisan lingkaran tergantung pada jarak dari pusat R. Untuk memperhitungkan integral lipat 2 dalam koordinat polar, kita juga perlu mengubah variabel-variabel koordinatnya. Di sistem kartesius, kita menyatakan posisi suatu titik dengan koordinat X dan Y. Namun di sistem polar, koordinat ini berubah menjadi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Substitusi ini memungkinkan kita untuk mengubah bentuk integral dari fungsi dalam koordinat kartesius menjadi fungsi dalam koordinat polar. Integral lipat 2 yang semula dalam bentuk integral lipat 2 dari fungsi f x, y terhadap luas di daerah R menjadi integral lipat 2 dari fungsi f R cos theta integral lipat 2 dari fungsi f R cos theta R sin theta dikalikan dengan R terhadap R dan theta di daerah R dalam koordinat polar, di mana R dan d theta ini menggantikan elemen luas delta A. Perhatikan bahwa ada faktor R tambahan yang muncul dalam elemen luas polar karena luasnya bergantung pada jarak dari pusat. Selanjutnya, kita beralih ke contoh spesifiknya, yaitu daerah cakram. Dalam kasus ini, kita menghitung integral di atas sebuah cakram atau lingkaran penuh dengan jari-jari R. Kemudian, kita lihat di situ ada persamaannya, di mana
semua titik yang berjarak kurang dari atau sama dengan R dari titik pusat 0,0. Namun, dalam koordinat polar, batasan ini menjadi jauh lebih sederhana. R berjalan dari 0 hingga R, jarak dari pusat ke tepi lingkaran, dan theta berjalan dari 0 hingga 2pi, karena kita mengelilingi lingkaran penuh. Kemudian, ada gambar di samping. Ini menunjukkan representasi visual dari daerah cakram ini, di mana kita memvisualisasikan daerah lingkaran yang akan kita hitung dengan integral. Daerah ini dibatasi oleh jari-jari R dan sudut theta yang berputar penuh dari 0 hingga 2pi. Kemudian yang kedua, daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X dan garis X sama dengan 1, merupakan daerah R sederhana. Kita lihat di gambar. Yang pertama itu kita lihat tuh ada garis sumbu X. Pada gambar tersebut, sumbu X adalah garis horizontal yang berfungsi sebagai batas bawah dari daerah segitiga. Ini adalah bagian di mana Y sama dengan 0 dan menjelaskan bahwa semua titik pada garis ini memiliki nilai Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu ada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah garis diagonal yang muncul pada gambar tersebut. Ini adalah batas miring dari daerah segitiga, yang berarti bahwa setiap titik dari sepanjang garis ini memiliki nilai X sama dengan Y. Dalam koordinat polar, garis ini merepresentasikan sudut theta sama dengan pi per 4 atau 40 derajat. Bagian ini menunjukkan bahwa sudut maksimum yang membatasi daerah segitiga tersebut adalah pi per 4, sehingga semua titik dalam daerah memiliki sudut yang lebih kecil atau sama dengan 40 derajat. Kemudian ada garis vertikal X sama dengan 1. Pada gambar ini, garis vertikal X sama dengan 1 adalah batas di sebelah kanan daerah segitiga. Dalam koordinat kartesius, garis ini menunjukkan bahwa X tidak boleh lebih besar dari 1. Dalam koordinat polar, ini dimaksudkan sebagai R sama dengan sekant theta, di mana R adalah jarak dari titik asal atau pusat ke garis batas tersebut, tergantung pada sudut tetanya. Dan bagian ini menjadi batas radial untuk daerah segitiga. Kemudian ada sudut theta. Pada gambar, sudut theta direpresentasikan oleh busur sudut yang dimulai dari theta sama dengan 0 hingga theta sama dengan pi per 4. Ini menggambarkan bahwa daerah yang kita analisis memiliki batas sudut antara 0 dan 45 derajat. Kemudian juga ada jarak radial R. Ini menunjukkan bahwa garis lurus yang menghubungkan titik pusat ke titik-titik pada daerah segitiga. Pada gambar, R bervariasi dari 0 hingga nilai maksimum R sama dengan sekant theta, di mana X sama dengan 1. Dengan kata lainnya, jarak radial R bergantung pada nilai theta, dan batas radial ini berubah ketika sudut theta berubah. Ini menggambarkan bagaimana ukuran daerah tersebut diukur dalam koordinat polar. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bagaimana daerah segitiga dibatasi oleh garis Y sama dengan X, sumbu X, dan garis vertikal X sama dengan 1 diterjemahkan ke dalam koordinat polar. Dalam koordinat polar, daerah ini dibatasi oleh sudut-sudut theta yang bervariasi antara 0 dan pi per 4, jarak radial R yang bervariasi antara 0 hingga sekant theta tergantung pada nilai theta. Baiklah, setelah kita membahas materi mengenai konsep integral ganda dalam koordinat kutub, maka di sini kita akan membahas mengenai contoh soal dari integral ganda mengenai koordinat kutub ini. Di sini terdapat sebuah soal, yaitu hitunglah luas daerah di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, dan di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini telah diketahui dua persamaan yang dimana dapat kita lihat dalam soal, dan apabila kita gambarkan dalam suatu koordinat kartesius seperti gambar berikut. Sehingga kita dapat menyelesaikan soal ini dengan penyelesaiannya yaitu sebagai berikut.
Nah, diketahui karena nilai D yaitu X, Y memenuhi X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari 4 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 25. Maka nilai tetanya sama dengan 0 sampai dengan nilai teta sama dengan 2pi atau 2 kali 180 derajat, dan masing-masing dari kedua persamaan memiliki jari-jari yaitu 2 dan juga jari-jarinya 5. Sehingga kita dapat membuat dari kedua persamaan ini menjadi suatu integral yang mana kita dapat melihat luasnya sama dengan integral ganda D dengan batas D, dA sama dengan integral dengan batas bawah theta sama dengan 0 dan batas atas theta sama dengan 2pi. Lalu kita integralkan R sama dengan 2 sebagai batas bawah dan R sama dengan 5 sebagai batas atas dengan fungsinya R dr d theta. Lalu kita lihat di sini hasilnya yaitu integral theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 2pi. Nah, turunan dari R ini adalah setengah R kuadrat dengan batas bawah 2 dan batas atasnya adalah 5. Sehingga sama dengan integral theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 2pi, hasil dari integral nilai R apabila kita substitusikan nilai 2 dan 5 memperoleh nilai 21/2 d theta. Sehingga apabila kita integralkan lagi, maka akan menghasilkan 21/2 theta dengan batas atasnya 0 dan batas atasnya 2pi. Dan apabila kita substitusikan 21/2 dikali 2pi dikurang 21/2 dikali 0, hasilnya yaitu 21pi. Demikianlah contoh soal dari integral ganda dalam koordinat kutub. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.